modifikasi, ya kan? Ada yang namanya re-engineering, ya, dipikirkan lagi, ya. Tadinya sudah ada, dipikirkan lagi, gimana sih bahannya supaya lebih enteng, gitu ya? Gimana bahannya supaya lebih awet? Bisa nggak diganti bahan baku lain? Itu kan selalu ada seperti itu, ya. Nah, pengembangan produk baru ini kan, ya, jadi bisa bisa berupa modifikasi kecil, ya kan, bahkan sampai terolah hampir seperti perancang baru, gitu ya. Nah, itu untuk perlu keterampilan khusus, gitu ya. Dan tentu di dalam setiap perancangannya itu ada sebuah target tertentu yang dicapai, gitu ya. Jadi misalnya tadi soal ganti bahan supaya enteng, gitu ya. Seperti pesawat sekarang ini, pesawat itu kan wajib enteng, gitu ya. Coba bayangin pesawat itu komponennya enteng. Ada bayangin ya? Ya, dari ancang-ancang dari ujung runway digas, karena keberatan gitu kan. Jadi bikin komponennya enteng mungkin, gitu ya. Komponen pesawat itu logiknya, dengan pesawat ya. Pesawat itu komponennya, ya, skinnya itu kalau terbakar tuh habis kayak rokok itu, besar itu, ya, yang plastik itu. Coba Anda bakar, kayak kertas itu, bentuknya plastik beda dengan plastik biasa kan. Nah, komponen pesawat juga gitu. Makanya kalau pesawat terbakar biasanya habis. Tinggal komponen mesin lah gitu yang memang bahan bakunya logam khusus gitu, logam biasa lah ya, seperti logam ya. Tapi kalau yang lain ya harus terbakar. Nah, tapi dia konsepnya memang ringan gitu ya, ringan tetapi kekuatannya tinggi gitu ya. Apa dikenal namanya ada komposit. Nanti ada komposit. Bahan bakunya sudah gitu. Pengerjaannya juga gitu. Skin pesawat, kulit pesawat untuk nyambungnya pakai apa? Untuk nyambungnya pakai apa? Jelas? Pokoknya baterai. Tahu baterai ya, yang kalau di jalan prek baterai kayak gitu? Enggak ya. Begitu kena panas kan copot semua. Pakai paku refleks ya. Makanya kalau Anda lihat pesawatnya kelihatan mulus, ya kan ada tiba-tiba sih, ada bejelan gitu. Tapi masanya kayak gitu. Kenapa nggak pakai las? Kenapa pakai las? Boleh dijelaskan? Belum. Kita biasa kita terbakar ketika di plastik itu untuk jelas sedikit, kan? Penyambungannya tidak macam-macam ya. Tentu beberapa pesawat memang tidak bisa karena melakukan panas, ya. Dilelehkan itu nggak bisa. Kan kita kembali apa? Ya, perusahaan harus meneruskan pengembangan produk baru, produk pengganti harus diciptakan untuk mempertahankan atau membangun penjualan. Sehingga selain itu, karena pelanggan menginginkan produk baru dan bersaing berusaha untuk memenuhi. Ya, sebenarnya kadang-kadang perusahaan itu tidak barangnya itu mesti kita pakai lah gitu ya. Cuma pelanggan itu kan bosan ya. Kalau nggak bosan, bukan masalah bosan itu ya, tapi pesaing jadi bosan. Sehingga kita gimana? Terus bergerak kan? Kalau nggak gimana? Tinggalin. Gitu ya. Contoh misalnya NMAX punya apa? Yamaha ya. Makanya sekarang APC gitu ya. Begitu Honda bikin, NMAX gitu. Ya kan? Mau diganti lampunya terserah ya. Perubahan cuma mikro, ya kan? Ada sampai makro. Yang mikro apa? Yang mikro sorry, ya kan? Wiring, lampu kabut, ya kan, suara klakson. Ya, sekarang kita jadi korban. Sekarang kita jadi korban. Kita ngikut aja, kita beli aja. Padahal produk baru kan selalu lebih mahal ya. Karena nggak produk baru lebih murah. Itu target baru. Kayak monitor Samsung ya, TV Samsung ya kan. Begitu muncul baru, lebih mahal lagi. Kalau ini murah sedikit, muncul baru lagi yang lama hilang terus gitu ya. Supaya pas memang harganya nggak bisa diusahakan. Nah, terus emang cari untung gitu ya. Berikutnya, pengembangan produk baru ada macam-macam gitu ya. Ada yang betul-betul
mengembangkan barang yang sudah ada, yang punya sendiri, ya. Perusahaan dapat mengembangkan produk baru di lab sendiri, ya. Ada divisi yang namanya research and development, ya, R&D, ya. Itu kalau di Indonesia itu rata-rata gitu ya, persentase untuk R&D-nya itu kecil. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan yang maju di luar negeri sana itu R&D-nya itu 20%, 40% bisa. Anda bayangin, dia bisa punya keuntungan 10 miliar itu 4 miliarnya dikembalikan lagi untuk riset. Kalau Indonesia gimana? Diambil semua. Ibaratnya koperasi SHU-nya diambil semua 100%. Nggak pernah nambah modal. Begitu ada SHU bagi rata. Akhirnya apa? Susut ya. Ya kan? Koperasi kalau SHU-nya selalu dibagi 100%, tentunya susut. Kenapa? Nggak tumbuh. Berikutnya, membuat kontrak dengan peneliti lain atau perusahaan pengembang produk. Jadi bisa juga pakai outsourcing, ya. Outsourcing lah gitu ya. Tahu outsourcing? Alidaya gitu ya. Wah sendiri nggak mampu nih kita apa namanya menunjuk orang lain. Nah, tentang aplikasi ada aktif loh. Ya, misalnya Toyota lah misalnya dia sudah punya produknya banyak ya. Ya Avanza, Veloz, kan. Tapi pengen bentuknya bagus. Kalau idenya orang sendiri bentuknya mirip-mirip lagi kan gitu ya. Ah coba deh kontes lah. Walaupun itu cuma anak STM grafika gitu ya. Atau anak STM apa gitu misalnya gitu. Ternyata bisa ada. Ya ada yang bisa dapat bagus akhirnya. Nah itu yang dipakai, ya kan? Apa ide-ide baru kadang-kadang memang muncul dari orang lain gitu kadang-kadang ya. Jadi kalau orang kita lagi ya kadang-kadang gitu. Kadang-kadang bentuknya mirip, ya kalau bentuk ya, atau mungkin nggak ada ide lain. Pernah sekalian, ini pernah ada nih apa namanya? Di kita ini ya, orang Indonesia, orang Solo Tigo. Nah, bagi saya cek orang Solo Tigo ini dia menangkan kontes desain raket engine pesawat. Ya, orang asli Solo itu namanya Alfian Swadi, umurnya 28 tahun sama Ari Kurniawan. Coba cek ya. Dia menang desain bracket mengalahkan yang S3 saya. Ya, jadi yang S3 PSG itu kalah dalam hal kontes. Itu mas guys, namanya kreativitas itu tidak melihat berapa pangkat ya, pangkat dan derajat ataupun level pendidikan. Kalau ide, ya kalau ide. Tapi kalau soal analisis mungkin ya. Analisis kan harus sekolah, makanya teman-teman tetap sekolah. Selesai dulu SMA-nya, SMK-nya, habis itu kuliah S1, S2, S3 itu wajib gitu ya. Kenapa gitu? Untuk dasar berpikirnya dulu. Ya. Kemudian saya ilustrasikan misalnya, seorang yang pengen melukis, dia punya bakat seni, jiwa seninya ada. Berarti potensi untuk melukis bagus ada kan? Dan tapi dia tidak tahu tentang teknis cat. Cat mana, campurannya apa? Warna ini campur warna ini jadi warna apa? Tidak tahu. Ketika melukis hasilnya tidak. Bagus. Misalnya awet, dicatkan copot. Cat itu kan ada yang berbasis air ya, water base. Ada juga yang kayak cat ini, apa namanya? Minyak ya. Nah, ketika water base dikasih minyak, apa jadi? Gitu ya. Karena apa? Water base biasanya kayak karet, ya, kayak rubber gitu. Nanti ketika kasih minyak, karet kasih minyak, gimana? Coba jadi apa namanya? Berbutir-butir gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi kira-kira begitu. Ya. Terus ketika dicatkan ke apa namanya kanvas, ya kan? Copot. Nomor top, ya kan? Kayak orang kalau kecat tembok ya, kadang-kadang mau ditipai ya, terus pada lepas lagi dulu. Ya, contoh ya. Ya seperti itu. Ya. Jadi teman-teman sekalian, saran saya ya bagi teman gitu ya, sekolah gitu. Berikutnya kreativitas harus dipelihara, kreativitas tadi apa namanya untuk bidang apapun ya, orang membaca kalau nggak punya kreativitas rasanya hambar, gitu ya. Hambar. Apalagi gimana? Ya kalau dibilang SOP ya sesuai SOP sih, cuma nggak enak aja. Kalau misalnya ada punya bosnya ketat,
tiap hari mau kopi absensi dulu. Tiap hari mau kopi absensi dulu. Kenapa? Dia mampunya cuma lihat yang ada ukurannya doang. Di dalamnya bagaimana bergaulnya nggak dipelihara, nggak pernah ada training, nggak pernah ada apa namanya, update gitu ya, nggak pernah ada pelatihan. Adanya pokoknya ada masuk dapat poin, gitu ya. Ada nggak masuk coret, itu teguran, gitu dulu itu. Pasti orang juga ada apa namanya tidak betah ya seperti itu ya. Berikutnya terus kan ada juga FPC ya, bisa juga kita itu kalau memang posisi kita bisa pabriknya gitu ya, bisa aja kita mengambil desain orang gitu dengan lisensi, ambil bisa lisensi apapun ya. Anda lisensi vitamin bisa kok beli. Jadi misalnya ada kan sekarang ada namanya pabrik itu Macron, terima Macron itu Macron. Macron itu intinya ya apa ya, bikinin lah gitu ya, apa namanya, custom produk. Makron pakaian ada, makron jilbab ada, makron mesin ada, mungkin bocil banyak. Ya, makron parfum, makron skincare, gitu. Anda cukup punya merek, Anda cukup punya apa namanya, resepnya, terus sekali, kalau boleh sih. Ya, cukup punya resepnya, dikasihkan jasa Anda ada kontrak, bayar jadi. Ada tidak perlu investasi, pabriknya tidak perlu gaji karyawan, ada. Saya bikin 10.000 piece, 1.000 piece, kalau kan 500 piece sudah bisa gitu. Ya, tapi kalau Anda langsung investasi pabrik kan harus berapa, masih ada. Tapi dengan cara ini Anda bisa membeli SIM, membeli desain, membeli apa namanya, lisensi ya. Terus Anda kasihkan yang bisa bikin. Ya, mau tempel merek amat, merek saya itu bisa, gitu. Ya, terserah Anda mau apa. Ya, nah bisa pakai sini, terus enggak. Nah, jadi memang bisnis sekarang menurut sekalian sudah sangat kompleks ya. Anda mau jadi siapa ya? Perannya itu harus siapa? Mau produsennya, mau desainernya, mau apa namanya, pemasarnya, ya. Oke, saya kasih teman-teman ini saya share aja ya, apa namanya, marketingnya. Jadi teman-teman bisa baca beberapa poin yang detail gitu ya. Saya sampaikan untuk hal yang menarik saja gitu ya. Kalau menarik aku bosan. Ya, ini proses pengembangannya itu ada tahapannya ya, ada dasar kode, penyaringan, konsep dan seterusnya. Teman-teman bisa baca. Terus sekali ya. Ketika kita membuat produk, ya, ketika kita membuat produk, itu kita tidak terlepas dari yang namanya tolak ukur sebuah produk itu apa, yang harus kita kejar itu apa sih? Nah, ini kita lihat ini salah satu teori saja menurut Pak David nih, tentang David ini ya. Ini ada 8 dimensi mutu. Mutu itu apa? Kualitas, ya. Apa itu kualitas? Derajat pemenuhan apa namanya, derajat pemenuhan kebutuhan gitu ya, pemenuhan kebutuhan dari pelanggan ya. Jadi kalau ada macam produk, saya ingin nanti ada dimensi kualitas barang, ada yang jasa. Apa ya jasa? Jasa itu yang berupa apa namanya, sesuatu yang diperjualbelikan bukan barang. Kalau barang kan ada kelihatan barang ya, jual bersih enggak. Yang jasa contohnya apa? Transportasi itu jasa. Rumah sakit, pendidikan, travel, ya kan? Macam-macam. Konsultan hukum, gitu ya, itu kan jasa ya. Nah ini kita barang, ya. 8 dimensi barang, 8 dimensi mutu dan barang ya. Pertama ada performance, ya, karakteristik pasien produk, ya, yang menjadi tolak ukurnya, ya. Jadi misalnya Anda punya apa? Desain apa contohnya misalnya? Desain motor gitu ya. Performance-nya apa? Powernya, gitu ya. Powernya, ya. Gimana gimana sih? Kalau Anda punya motor gitu, kira-kira minimal tuntutan Anda gimana? Sebagai orang awam, kalau desain motor, tuntutannya, tuntutan minimum lah, kira-kira.
soal kekuatan. Kuat dipakai bojengan. Kira-kira gitu ya. Kuat dipakai bojengan. Bojengan itu berapa kilo? Kira-kira berapa kilo? 200 kilo ya kira-kira. Misalnya kan jangan terlalu ringan-ringan ya, kalau lebih ringan lagi motor listrik. Apa namanya? Sepeda listrik. Ya kan dilihat aja kayak enteng banget gitu. Oke, misalnya bisa mampu 200 kilo, nah itu kan belum. Ya. Nah untuk angkut 200 kilo, kecepatan berapa? Nah nanti adalah rumusnya ya, berapa horsepower kan gitu. Itu performance. Jadi kalau ukur yang utama ini paling kalau HP gimana? Seperti telepon, ya kan komunikasi dua arah itu masih ada. Kalau nggak bisa buat itu buat handphone, ya kan bisa aja laptop namanya, ya kan? Gitu ya, istilah laptop atau mungkin yang lain ya. Jangan ATM. Ada macam-macam masuk handphone sama ATM sama. Tapi kira-kira ya, jadi namanya handphone harus bisa dipakai handphone. Kalau motor dipakai untuk transportasi. Yang kedua, tentu motor tidak akan dituntut bisa narik 40 penumpang. Ya kan? Kalau motor tentu tuntutannya nggak perlu, jadi cukup bisa ngangkut 2 orang dan cukup, ya kan? Jadi performance itu juga apa namanya relatif. Terus berikutnya feature apa sih? Katanya sama fitur atau sesuatu yang menambahkan ya fungsi dasarnya. Ya kalau motor gimana sih? Ya bisa jalan di jalanan aman. Harus ada Pak. Ada lampunya, ada headlampnya, ya kan? Harus ada lampu remnya, ya kan? Jangan sama rem sama jalan nggak ada bedanya, ya kan? Yang di belakangnya anteng aja gitu kan? Ternyata dia ngerem. Ya, itu feature, ya. Walaupun feature itu akhirnya menjadi penting, walaupun cuma feature tapi akhirnya jadi penting, kan? Nah, feature ini berkembang terus, ya kan? Sekarang kan itu di speedometer ya, semuanya sekarang ya. Ada indikator apa namanya? Ada indikator lampu sen, ya. Indikator apa? Aki, ya kan? Untuk motor listrik kan penting, ya. Dan sampai nanti nggak bisa, ya. Kita feature. Kalau feature-nya handphone apa? Feature-nya handphone bisa dipakai browsing, gitu ya. Bisa dipakai NFC, ya, NFC bayaran, gitu, dan lain-lain. Ya, terus berikutnya kayak bisa Pak. Keandalan. Punya motor, sering mogok, bagus nggak? Caranya supaya tidak sering mogok, ya. Bisa ya, terus sekarang. Berikutnya performance itu kecocokan, ya, cocok dengan si pemakai, cocok dengan konsumennya. Ya kan kalau kita masih motor, cocoknya kalau motor bicara kan performanya tidak terlalu berat, ya. Terus apa lagi? Nyaman gitu ya, posisi duduknya nyaman, posisi ridingnya nyaman, ya kan? Bisa naik trotoar. Bisa naik trotoar. Makanya virusnya tinggi gitu ya. Bisa lepas pantat busway. Ya bukan gitu ya. Tapi performa sih masih cocok, cocok gimana sih kalau di Indonesia kan apa ya BBM-nya ya, BBM kita ini kan tidak seperti di luar negeri gitu ya, jadi artinya kalau bisa pertalite masih itu oke lah, gitu ya oke. Nah kalau pertalite udah gak bisa ya susah kan, wajib utama gitu ya. Ya ada sih ya, kalau sekarang ada ya, wajib utama sih. Kalau enggak ya pakai sendiri. Dikit-dikit kelas dulu. Jadi kan yang kelima ada reliability. Apa itu dia? Apa? Oh, ada punya desain barang. Ya. Masa punya motor sekali doang? Yang terpasang sekali bulan, kan? Kebetulan ganti masa. Motor baru. Jangan pasarnya juga sangat bagus ya. Pasarnya sangat bagus ya. Sekarang itu. Dekatnya service ability, kan masih ada di
bisa diservis, bisa dikembalikan pada kondisi semula, tidak seperti baru ya, kondisi semula ya. Pokoknya motor Anda sudah umur 5 tahun kan, rusak nih, misalnya starternya ya kan, ya, triggernya nih ya kan, terus diservis. Ada spare partnya, ada yang bisa ganti, kan gitu ya. Terus bisa starter lagi, gitu ya, bukan jadi umur 0 lagi, kan jadi umur 0 lagi beli baru ya. Oke, servis, wajib, ya. Siapa wajib memang? Ya pelanggan yang wajibkan. Kita kan produsen ya, wajibnya wajib. Siapa yang mewajibkan pelanggan? Yang ketiga estetik, ya estetik. Dari pabrik cerita ya. Mobil bagus, sudah mobilnya canggih, ya kan? Kontrolnya ada Maxis, ada ET60-nya, ada jalan. Ya. Otomatis trailer bisa pakai sendiri, tapi catnya tembok. Bayangin catnya tembok gitu ya. Begitu masuk pencucian robot, gitu ya, keluar telanjang. Ya, mobilnya keluar apa namanya silver jadinya gitu. Ya, itu udah bagus. Estetik penting ya. Makanya kan motor-motornya ya motor juga ya, mobil Eropa itu kan catnya aja ya, kalau puluhan tahun itu masih ya, cukup dipoles ya. Coba kalau motor-motor yang kualitasnya kurang ya, dipoles mah putih. Kenapa tuh? Gempol deh. Jadi tadinya cat itu kan bagus ya, dipoles pakai kompon ya, kok tangannya berubah. Ya. Jadi berubah putih. Oke, yang terakhir mesin quality. Terus ini ketidakdiannya produsen ya, apa namanya konsumen produsen. Jadi konsumen produsen itu berjuang kayak apapun gitu ya, berjuang kayak apapun memasarkan pelanggan itu. Akhirnya ujung-ujungnya konsumen lagi, konsumen itu senang apa enggak ya, terhadapnya dia. Kayak supir taksi, detailnya malam, ya kan? Polisi tidur aja sekian detik. Tapi begitu ada orang mau rapat, ya kan? Naik dia, nggak nyampe, ya kan? Sampai kantor langsung pecat. Karena terlambat, saking halusnya nyetir gitu ya. Tapi sebenarnya ada orang yang mesinnya kenceng, ya. Semua diribas. Sama sih, tapi yang numpang ibu hamil sudah mau melahirkan. Yang menunggu ibu sudah melahirkan di jalan. Ya, ada posisi tidur di atas meja juga. Jadi ini udah seperti itu ya. Jadi kalau apapun, ya, mau bagusnya kayak apa, kembali lagi ke konsumennya betul. Ya, oke, kira-kira itu. Ya, dan tadi kita namanya ada seminar tentang ada ya poin ya. Ini sebenarnya masih banyak sih ya. Itu sebenarnya poin itu ternyata punya beberapa varian pesawat itu. Jadi ada pesawat yang ekonomis untuk jarak pendek, kapasitas penumpangnya sedikit, ya. Contoh misalnya butuh jarak pendek ya. Dari sini mana biasa Jakarta, Surabaya, Jakarta Jogja, Semarang pendek-pendek. Dan penumpangnya juga tidak terlalu banyak, cuma beberapa jam. Ya. Ada yang Papua, jauh ke Papua, ya kan? Kalau berangkat biasanya malam tuh, dini hari di sini. Tapi kapasitasnya lumayan banyak, gede. Dari sana saya gede, tapi jauh, orang jauh. Kan butuh BBM banyak. Jika sekali makan di Makassar. Jadi dari Jakarta, Makassar, ya. Putaran penumpang, ada yang turun di Makassar, ada yang Makassar naik, ada sesuatu. Ya. Nah itu pesawat itu beda-beda. Sekarang ini pesawat juga demikian, dia variasinya banyak untuk masing-masing range, karena masing-masing range itu berarti berat yang bisa ditanggung juga beda, ya kan? BBM yang ditanggung juga beda, gitu ya. Jadi dia ada beberapa versi, ya tidak seperti motor ya. Motor ini kalau kayak seneng-senengan aja ya, 150 aja sih mau 150, kayaknya cuma seneng-senengan aja gitu ya. Ada pertimbangannya, kalau ada pertimbangan senang aja sih. Nah kalau seperti pesawat itu ya seperti itu. Nah
Kemarin ada hal yang unik ya, kaitannya dengan masalah efisiensi. Anda pernah dengar pesawat 7, Boeing 747? Pernah dengar? 747 hilang kan? Dihabisi. Kenapa dihabisi? Dihabisi dari sana, disuruh mati. Kenapa? Alasannya, selain ada alasan baru saya